Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jilma Alyum dengan NIM 2019 04302991 dari kelas B Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan apa itu pasar modal. Nah, sebelumnya saya mohon maaf karena merecord dengan perangkat seadanya karena laptop saya tidak bisa digunakan untuk merecord. Sebetulnya bisa, namun harus menggunakan aplikasi tambahan yaitu OBS dan yang lainnya. Ya, berhubung saya tidak bisa menggunakan OBS, jadi saya merecord ini dengan perangkat seadanya saja. Nah, yang pertama, apa sih pasar modal? Nah, pasar modal itu merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, ekuitas, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Nah, menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, kemudian saya akan membahas tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Nah, meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan Perang Dunia ke-2. Perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977. Dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, itulah sedikit tentang sejarah pasar modal di Indonesia. Kemudian ada Undang-Undang Pasar Modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal disahkan di Jakarta pada tanggal 10 November 1995 oleh Presiden Soeharto. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah ketentuan umum mengenai pasar modal yang terdiri dari 18 bab dan berisi tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan mengenai aktivitas di pasar modal. Undang-Undang Pasar Modal juga mengatur kewajiban-kewajiban pihak yang memiliki kaitan dengan penawaran umum. Pihak-pihak tersebut yaitu konsultan hukum, yang kedua penjamin emisi efek, yang ketiga notaris, yang keempat akuntan, yang kelima penilai, dan yang terakhir profesi-profesi lainnya. Nah, kemudian ada lembaga yang terkait dengan pasar modal. Apa saja? Yaitu yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sejak terbit dan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang berwenang menjadi badan pengawas pasar modal adalah OJK. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, yang berwenang untuk menjadi pengawas pasar modal adalah Bapepam LK atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Kemudian lembaga yang kedua yaitu ada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal,
Bursa Efek Indonesia atau BEI atau Indonesia Stock Exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Penggabungan kedua bursa efek ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan demi efektivitas operasional dan transaksi perdagangan efek. Kemudian, lembaga yang ketiga yaitu KPEI. KPI atau Clearing Peminjaman Efek Indonesia merupakan pihak yang bertugas untuk menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kemudian lembaga yang selanjutnya ada KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kustodian Sentral Efek Indonesia merupakan pihak yang bertugas menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain dalam perdagangan efek. Kemudian selanjutnya lembaga yang kelima yaitu perusahaan efek sekuritas. Perusahaan efek sekuritas merupakan pihak yang melakukan kegiatan seperti penjamin emisi, yaitu pihak yang bertugas membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perantara pedagang efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan pihak lain. Nah, ada juga manajer investasi, yaitu pihak yang kegiatan usahanya adalah untuk mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan lembaga yang terakhir yaitu emiten dan perusahaan publik. Emiten adalah pihak dalam hal ini perusahaan yang melakukan penawaran dan atau penjualan efek kepada masyarakat atau publik berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan selanjutnya ada profesi penunjang pasar modal. Yang pertama yaitu akuntan. Akuntan ini adalah pihak yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan atau instansi pemerintah. Dan yang kedua yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dalam bentuk konsultasi. Yang ketiga ada penilai, yaitu pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan. Yang keempat ada notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Dan yang terakhir ada perusahaan profesi lain yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Ya. Lalu apa sih manfaatnya pasar modal itu? Nah, di sini ada beberapa manfaat pasar modal, antara lain manfaat pasar modal bagi investor, manfaat pasar modal bagi perusahaan, dan manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat pasar modal bagi investor. Manfaat pasar modal bagi investor yang pertama yaitu memperoleh dividen atau saham dan bunga tetap atas obligasi yang dimiliki. Yang kedua, dapat melakukan investasi dalam beberapa perusahaan sekaligus untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan yang terakhir, dapat mengganti alat investasi dengan mudah. Kemudian ada juga manfaat pasar modal bagi perusahaan.
Yang pertama yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas perusahaan karena adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal. Kemudian memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki saham. Dan yang terakhir dapat lebih bebas mengelola dana. Nah, yang paling akhir nih, manfaat pasar modal bagi pemerintah. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara karena adanya tambahan pemasukan melalui pajak dari pasar modal. Yang kedua, mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang ketiga, menjadi indikator perekonomian pemerintahan dengan melihat aktivitas dan volume penjualan pembelian di pasar modal. Yang terakhir, meningkatkan kegiatan pembangunan ekonomi pemerintahan suatu negara. Dan mungkin hanya sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kemudian mohon maaf juga karena merecord dengan handphone, tidak menggunakan laptop. Jadi layarnya kecil juga. Mohon dimaklumi dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.